Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan, nama saya Astra Winata, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, program studi guru kelas SD pada Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran yang bertempat di SDN 34 Sungai Kebelian, Kabupaten Sekadau. Materi yang disampaikan pada tema 5 pahlawanku, sub tema 1 pembelajaran ketiga kelas 4 semester 1. Terima kasih. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini bermakna dan berguna bagi kita. Enrico pimpin doanya. Yang belajar dengan kita berdoa selesai. Doa selesai. Enrico ada? Ada. Nona Karina, Ada. Randy, Ada. Gino, Ada. Yeni, Ada. Lino, Sima. Ada. Semuanya masuk ya. Kamu masuk setiap hari itu artinya kamu disiplin. Jangan cuma hari ini. Besok-besoknya juga harus rajin pergi ke sekolah. Itu tetap disiplin. Kita juga harus tetap menjaga atau tetap mentaati prokes. Karena di saat-saat ini ada virus, ada penyakit, mengharuskan kita supaya tetap mentaati prokes. Apa itu prokes? Protokol kesehatan. Protokol kesehatan atau mentaati prokes dengan 3M. 3M. M yang pertama, Mencuci tangan. yang kedua, terus Menjaga jarak. ini gambar siapa? Salawat. Namanya adalah, Berjalan. kenapa disebut pahlawan? Orang disebut pahlawan itu pertama adalah satu, suka menolong. Kedua, Pantang menyerah. apalagi? Bekerja keras. Kalau Raja Balaputra Dewa itu pahlawan bagi siapa? Rakyatnya. Ya, pasti bagi rakyatnya. Kerajaan Sriwijaya pada saat Balaputra menjadi raja, kerajaannya itu, rakyatnya itu makmur. Nah, itu sekilas kita akan mempelajari tentang tema 5 pada hari ini yang berkaitan dengan pahlawan. Subtema 1 perjuangan para pahlawan dan pembelajaran ketiga. Jadi kamu harus ikuti pembelajaran pada hari ini dengan benar-benar. Karena pembelajaran kita pada hari ini itu pertama itu kita mempelajari tentang sikap pahlawan, bagaimana teladan dari pahlawan yang harus kita contohi. Kemudian yang berikutnya juga tentang memanfaatkan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ikuti. Ini pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah setelah mencermati teks bacaan, kalian mampu merinci jawaban yang sesuai dengan teks bacaan Raja Balaputra Dewa. Yang kedua, setelah membaca teks bacaan, kalian mampu menyusun kembali isi teks bacaan Balaputra Dewa menggunakan kalimat sendiri dengan cepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi antar teman, tanya jawab dengan guru, kalian mampu menganalisis sifat-sifat cahaya yang berkaitan dengan indera penglihatan dengan tepat. Yang keempat, yang berikutnya, nanti ada video percobaan tentang cakram warna atau video percobaan menggunakan cakram warna. Kalian mampu membuat laporan hasil percobaan cakram warna yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya dengan tepat. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita perhatikan, ini ada teks Balaputra Dewa. Coba
Iya, ini baca ini. Bala putra dewa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi. Artinya rakyat kerajaan Sriwijaya itu makmur pada saat Bala Putra Dewa menjadi raja. Kerajaan Sriwijaya ini letaknya ini di Palembang. Nah, ini yang kedua, siapa baca? Ayo Pak. Nah, Gino. Bala putra dewa berjuang membangun rumah dalam tingkat Tuhan. Nah, di sini dia dikatakan menjadi pahlawan. Ya, Bala Putra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur perairan di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Nah, ada pertanyaan. Ya ada. Kemudian yang kedua tentang teks bacaan, kita bagaimana menyusun kembali teks bacaan menggunakan kalimat sendiri. Kita ambil contoh dari teks Raja Hayam Wuruk. Sebelum menyusun kembali teks bacaan menggunakan kalimat sendiri, ada langkah-langkahnya terlebih dahulu. Mari kita lihat langkah-langkahnya. Langkah-langkah menuliskan kembali isi teks dengan bahasa sendiri yang pertama. Apa ini? Yang pertama. Baca teks terlebih dan Ya. Kemudian yang kedua, ini. menuliskan peristiwa dengan teks secara utuh. Kemudian yang ketiga, siapa yang ketiga mau baca? Saya Ya, Riko. Kita harus memahami isi teks bacaan. Ya, jadi ada tiga. Siapa yang bersedia membaca? Ya Pak. Ya, no. Pada tahun 1330 sampai 1309 Masehi. Yang pertama, yang kedua, siapa? Ya, Ya, Riko. saya turut membangun armada laut yang berbohong perdagangan dan luar negeri terutama Tiongkok menjaga kemajuan. Langkah kedua, menuliskan peristiwa dalam teks secara Untuk utuh. Nah, silakan ditulis. Kan tidak mungkin kamu tulis semua. Itu sama juga menjadi teks. Yang berikutnya, kita memahami teks bacaan. Apa yang kamu tulis itu dipahami. Nah, kenapa? Karena kita kan tadi menuliskan teks dengan kalimat sendiri. Sudah selesai? sudah Wah, yang pertama apa? Yo. pada tahun 1300 Pada tahun. Terus apa lagi? Hayam Wuruk menjadi raja di kerajaan Majapahit. Yang kedua. Kerajaan Majapahit menguasai kepulauan Nusantara. Yang keempat. Rakyat Majapahit hidup makmur di bawah kekuasaan Hayam Wuruk. Nah, kita sudah membaca, kita sudah menulis, dan kita sudah memahami teks. Nah, sekarang kita gabungkan ini, kita susun menjadi kalimat kita sendiri. Pada tahun di Kerajaan Majapahit. dan yang kedua, kita lanjutkan kerajaan Hayam Wuruk. Pada tahun Tengku, rakyat Majapahit hidup makmur di bawah kekuasaan Hayam Wuruk. Sudah selesai. Jadi intinya yang pertama benar nih, kita baca. Kemudian yang kedua, setelah kita membaca kita cari bagian-bagian penting. Kemudian kita tulis, langkah berikutnya kita pahami. Baru kita menyusun menggunakan kalimat kita sendiri. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi perhatikan, kita sudah mempelajari bagaimana menyusun kembali isi teks bacaan dengan kalimat sendiri. Nah, tadi kan sebelum menyusun teks dengan kalimat sendiri, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membaca. Tuh, ya. Sudah benar, itu bagus. Dalam membaca tidak asal baca, tentu kita bacalah itu dengan cermat agar yang kita baca itu jelas dan benar. Di dalam membaca itu sebagian orang menggunakan kacamata. Pernah ya? Pernah lihat orang membaca pakai kacamata? Nah, Mengapa dia pakai kacamata? supaya bisa melihat dengan jelas. Ya, tujuannya supaya bisa melihat membaca bacaan itu dengan jelas, supaya dia membacanya itu dengan benar. Kacamata itu adalah salah satu alat optik.
alat optik yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Selain kacamata itu apa saja? Loh, apalagi? Mikroskop. Nah, sekarang kita cari tahu bagaimana sifat-sifat cahaya dan alat apa saja yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Kita pahami dulu sifat-sifat cahaya. Bapak sudah siapkan kotak, kemudian ada lilin. Sekarang tujuannya ini ada di lobangi ini. Di sini juga dilobangi pada bagian tengah ini. Bagaimana tentang sifat-sifat cahaya? Coba silakan Gino. Ayo, siapa mau duluan? Ada lihat cahaya lilin? Ada. Ayo gantian, siapa lagi? Yo Rindi. Ada Rindi? Nampak cahaya lilin? Artinya ini menunjukkan apa? Cahaya itu Merambat lurus. cahaya merambat Lurus. lurus. Nah, tulis cahaya merambat lurus. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Ini ada toples. Toples ini tembus pandang atau bening. Bapak nyalakan senternya, kemudian ditempelkan ke wadah ini. Sekarang cahaya yang ditempelkan ke benda bening ini kelihatan dari sebelah. Artinya cahaya ini apa? Ya, cahaya menembus benda bening. Catat yang kedua. Sekarang pada benda yang tidak bening kita senterkan. Ada yang kelihatan? Kamu lihat bayangan? Bayangan kita sendiri. Artinya badan kita ini bukan benda bening, sehingga kita punya bayangan. Ini apa nih? Sekarang kita senterkan nih. Kita senter cerminnya. Di mana bayangannya? Oh ya. Nah, ini yang membuktikan cahaya itu apa? Cahaya itu mantul atau cahaya dapat dipantulkan. Tulis. Ini apa? Kaca spion apa nih? Cahaya dapat dipantulkan itu juga berguna bagi kita sehari-hari. Pada motor, kenapa perlu kaca spion? Supaya pada waktu dia mau berbelok ke sebelah kanan, dia lihat dulu ke belakang ada orang tidak. Kalau ada orang di belakang, dia bisa lebih hati-hati pada saat dia berbelok. Ini ada kaca spion, tidak perlu melihat ke belakang. Cukup kalau dia ada kaca spionnya, dia lihat saja. Nah itu. Nah ini ada toples, kemudian ada air, kemudian ada spidol. Kita mau tekan. Kita mau melihat seperti apa ini. Nah, bagaimana spidol itu? Nampak seperti patah. Nampak patah ini spidolnya? Mona, Sima, berarti semuanya sama ya. Spidol yang di dalam itu nampak seperti patah. Nah, kalau seperti ini maksudnya adalah cahaya itu dapat tulis cahaya dapat dibiaskan. Kita melihat kolam yang ada airnya. Dasar kolam itu seolah-olah nampaknya dangkal. Padahal dasar kolam itu tidak dangkal. Kenapa kelihatannya seperti dangkal? Itulah sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat dibiaskan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak. Ada warna apa? Merah, merah, cahaya itu dapat dibiaskan. Cahaya itu dapat diuraikan. Pernah lihat pelangi? Kenapa pelangi itu bisa berwarna merah, hingga kuning, hijau, biru, nila, ungu? Ada yang tahu? Tadi kan tidak ada pertanyaan. Sekarang Bapak yang nanya. Karena dari cahaya putih matahari. Ya bagus. Cahaya putih matahari. Maksudnya kok bisa ada warna? Kan cahaya matahari itu putih. Tapi kenapa ada merah, hingga kuning, hijau, biru, nila, ungu? Nah itu pertanyaannya. Tadi benar ya. Sudah bagus jawabannya. Hanya belum tepat. Yuk, siapa lagi?
atau biasanya terjadi setelah Hujan. hujan. Artinya setelah hujan itu ada embun. Nah, menurut embun itulah yang membuat cahaya putih matahari tadi itu menjadi berwarna-warni. Nah, itu tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat merambat lurus. Contohnya saat gelap, cahaya yang dikeluarkan lampu atau senter dapat menerangi ruangan. Yang kedua, Cahaya lurus benar-benar hanya lurus benar-benar apabila benarnya tidak benar maka akan berlayanan. cahaya pada awalnya berwarna putih, namun sesungguhnya cahaya putih itu adalah kumpulan dari 7 warna. Dan bila dibiaskan dengan prisma, dapat diuraikan menjadi 7 warna tersebut. Nah, 7 warna itu adalah merah, hingga kuning, Hijau, biru, hijau, biru, nila, ungu. Nah, inilah juga dinamakan magic bingung, juga disebut dengan spektrum warna. Bagaimana hubungan dengan mata kita berhubungan dengan cahaya? Nah, mata kita itu berfungsi seperti kelompok cangkir. Coba lanjutkan Nino. kita berfungsi seperti kelompok cangkir. Cahaya berfungsi berpikir, berpikir, dan berfungsi pada layar yang disebut retina. Ini membuat gambar terbalik. Cara mata menunjukkan retina dengan Ya, terima kasih Nino. Nah, itu tentang hubungan mata kita dengan cahaya. Ternyata cahaya memiliki peranan penting dalam proses penglihatan. Ada pertanyaan? udara. Kalau sudah jelas, tidak ada pertanyaan, silakan membentuk kelompok. Ada yang 3, ada yang 4. Nah, ini aja, diatur bakunya. Jadi ini kita namakan kelompok A, dan ini kita namakan kelompok B. Ini kita PD. Silakan dilihat kita 1. Pertama, beritanya apa? Nah, beritanya adalah menyusun kembali teks Raja Bala Putra Dewa dengan kalimat sendiri. Di situ juga ada teks Raja Bala Putra Dewa. Boleh ke depan juga, boleh. Jadi nama kelompoknya ditulis terlebih dulu, nama. Kalau sudah silakan dibaca. Berdasarkan cerita tentang Raja Bala Putra Dewa, tuliskanlah apa saja yang telah dilakukan oleh Raja Bala Putra Dewa. Putra Dewa membangun armada laut yang kuat. Nah, kelompok B. Tuh, Bala Putra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Suka kamu apabila Raja Bala Putra Dewa dikatakan sebagai pahlawan? Jelaskan pendapatmu. 2. Karena Raja Bala Putra Dewa berjuang. Ya, setelah dengar hasil dari tiap kelompok, untuk aktivitas yang pertama itu Bapak nilai dari kelengkapan isi teksnya, hasil dari pekerjaan setiap kelompok itu antara kelompok A dan kelompok B. Jadi kelompok A nilainya 3, kelompok B 4. Di aktivitas yang pertama ini kelompok B sedikit lebih lengkap daripada kelompok A. Ini kan baru aktivitas yang pertama. Jadi silakan berlomba, nanti juga mungkin hasilnya bisa sama. Apa yang sudah kamu lakukan itu sudah luar biasa. Ini sudah bagus, kerja bersamanya sudah oke, saling melengkapi sehingga dapat selesai lah PPD itu. Dan hasilnya seperti yang di depan. Sekarang aktivitas yang kedua, sebelum aktivitas, kita stretching terlebih dahulu. Ayo silakan berdiri, biar segar. Ya, senang, bingung.
Sebelum dikerjakan kita lihat video berikut. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini ya teman-teman. 7 warna tersebut nantinya jika diputar kencang akan menghasilkan warna putih. Oke teman-teman, langsung aja kita ke cara membuatnya ya. Amati video. Bahan-bahannya adalah kardus, kertas warna putih, dan pewarna atau krayon. Pertama, kita buat lingkaran dulu. Nah, sekarang saatnya kita warnai sesuai dengan urutan warna. Nah, cara warnanya sudah jadi nih teman-teman. Hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Nah, silakan kerjakan aktivitas kedua. Tadi bilang apa? Yang di video tadi? Udah? Kelompok A udah? Ya, silakan dibaca. Kelompok A. Nama percobaan, program warna. Tujuan percobaan membuktikan cahaya putih matahari yang terdiri dari 7 warna. Alat-alat, kardus, kertas putih, pensil warna, jarum, wadah, tangga kerja, buat lingkaran buat lingkaran. Bulan dari hasil percobaan membuktikan cahaya putih matahari terdiri dari 7 warna. Ya, itu dari kelompok A. Sekarang kelompok B. Nama percobaan tentang pasca warna. Tujuan percobaan membuktikan cahaya putih matahari terdiri atas 7 warna. Alat, pensil, kertas putih, garis, pensil, lem. Dan kita juga seperti barang atau dinding. Jadi dari aktivitas yang kedua ini, baik dari nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alat, langkah kerja dan kesimpulan. Setelah disimak, nah di aktivitas yang kedua ini skornya sama-sama 3. Kita belum tahu siapa. Sekarang kita lanjutkan dengan itu dikumpulkan. Dikumpulkan. Kerjakan soal berikut secara mandiri. Silakan kerjakan masing-masing. Ini jangan kerjasama, ini kerjakan masing-masing. Sudah? Nomor 10. Kalau sudah dikumpulkan.
Sudah semua? Sudah. Nah, setelah melihat aktivitas yang pertama dan kedua, jadi kelompok yang unggul pada pembelajaran hari ini adalah kelompok B. Kelompok B yang unggul pada hari ini. Nah, kelompok A jangan berpikir hati karena di pembelajaran berikutnya jika kamu kerjasamanya lebih ditingkatkan, pembelajarannya diikuti dengan seksama, kamu bisa unggul di pembelajaran yang berikutnya. Yang kelompok B juga jangan sombong, melihat nilainya bagus, nanti lengah di pembelajaran berikutnya bisa kalah dengan kelompok A. Intinya pada hari ini kelompok A dan kelompok B itu semuanya sudah bagus, sudah luar biasa. Nah, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Tadi kita belajar apa? Belajar tentang pahlawanku. Pahlawanku. Kan ada teks pahlawanku. Nah, teks itu diapakan tadi? Dia mati. Diamati, dibaca. Kita menyusun kembali teks bacaan dengan kalimat sendiri. Yang pertama itu menyusun kembali teks bacaan dengan kalimat sendiri. Kemudian yang kedua, kita mempelajari tentang Sifat cahaya. apa? Sifat cahaya. Sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yang pertama apa? Menembus benda bening. Menembus benda bening. Ya, bagus. Ya, betul. Saya merambat lurus. Merambat lurus. Saya dapat dipantulkan. Dapat dipantulkan, ya. Jadi itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Menyusun menyusun teks bacaan dengan kalimat sendiri. Kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat cahaya yang berkaitan dengan indera penglihatan. Pada pembelajaran tadi ada yang masih bingung bagaimana pembelajaran tadi? Rini bingung waktu belajar tadi? Tidak. Sima. Tidak. Pada pembelajaran berikutnya kita juga masih akan belajar tentang pahlawan. Ya, benar. Jadi pada pembelajaran berikutnya masih mempelajari tentang pahlawan. Hanya pelajarannya bukan lagi hanya pada Putra Dewa, yaitu kita mempelajari tentang Pangeran Diponegoro. Di pembelajaran kita pada hari ini kita sudah mempelajari tentang pahlawan. Pahlawan tadi itu kenapa disebut pahlawan? Suka menolong. Suka menolong, apalagi? Bekerja keras. Pantang menyerah. Pantang menyerah, apalagi? Menolong tanpa pamrih. Menolong tanpa pamrih. Terus seorang pahlawan itu bisa jadi pahlawan apakah dia bekerja sama atau bekerja sendiri? Bekerja sama. Bekerja sama. Nah, itu yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi baik di sekolah maupun di rumah, kita harus meneladani sikap dari pahlawan. Misalnya Luna di rumah dia harus sering atau senang membantu orang tuanya. Membantu orang tua itu adalah sikap suka menolong. Kemudian si Gino setiap bermain itu lebih mengedepankan kerjasama. Nah, tidak maunya menang sendiri. Kemudian menolong tanpa pamrih, menolong tidak mengharapkan jangan menolong itu menolong gurunya, menolong orang tua, mau minta upah, sedikit minta upah. Saya tidak mau kalau tidak ada upah. Nah, itu maksudnya menolong tanpa pamrih. Nah, jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang pimpin doa untuk waktu pulang ini? Bapak, Silakan. teman-teman, sebelum pulang marilah kita berdoa. Doakan
Doa selesai. Ya, silakan kembali ke rumahnya masing-masing. Selamat siang.